lanjutan reasoning ya, reasoning yang sekarang kita masuk ke fuzzy logiknya ya, fuzzy logiknya, reasoning lanjutan. Kenapa begitu? Oke, ya, supaya kita memulai. Oke ya, kalau banyak dia terlihat ya, jadi sekarang stop share ya, dari melihat. Ya, ini kita mau ke pembahasan reasoning lanjutan yang kemarin, dan ini pertemuan kita di April, kemungkinan kita bertemu UTS-nya di Mei ya, Mei kemungkinannya ya. Ya, jadwalnya mungkin sudah ada dibagikan tanggal apa UTS ininya, jadwalnya? Belum, Bu, kayaknya. Belum. Atau ada yang sudah melihat kira-kira? Tapi dari yang Ibu lihat itu ada dibuatkan ya. Oke. Jadi pembahasan kita memulai sesuai dengan mana ya? Mana talkingnya? Bagaimana sih masih yang hadir belum setengah? Kemana itu? Oke ya. Oke ya. Kita memulai yaitu himpunan di sini adalah CRISP ya, yaitu himpunan tegas yang dibuatkan nilai keanggotaan suatu variabel X dalam suatu himpunan. Jadi kalau disebut dengan himpunan tegas atau CRISP atau ini dengan simbolnya, ada dua kemungkinan karena apa ini kan himpunan fuzzy ini kan ada ketidakpastian ya. Satu, yang berarti bahwa satu item itu menjadi anggota dalam suatu himpunan, nol jika itemnya tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Jadi ini dibuatkan himpunan fuzzy ada dua atribut, yaitu berbentuk linguistik dan juga berbentuk numeris. Numeris yaitu angka, ya numbering atau ya contoh 25, 35, 40 dan seterusnya. Linguistik ya, dekat, jauh, sedang, tinggi, ya kurus, gemuk. Nah itu contoh anggota dari himpunan fuzzy ya. Ada beberapa yang perlu diketahui di dalam aplikasi logika fuzzy, yaitu variabel fuzzy. Variabel fuzzy ini adalah ini masih 15 orang ya. Variabel fuzzy ini adalah variabel yang hendak dibahas dalam satu sistem. Contoh kecepatan dan jarak, kemudian ada himpunan fuzzy. Ada variabel, ada himpunannya. Himpunannya ya tadi variabel itu seperti atribut ya, ini kecepatan dan jarak. Fuzzy-nya adalah untuk jarak itu ada yang dekat, ada yang sedang, dan ada yang jauh. Kemudian ada semesta pembicaraan. Di sini semesta pembicaraan ini adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contoh, semesta untuk variabel kecepatan 0 dengan 100, semesta pembicaraan untuk variabel 0 dan 20. Berikutnya ada domain. Domain keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan. Contoh, untuk dekat domain himpunan fuzzy dekat dibuatkan domainnya di 0 dengan 5, semacam range-nya ya 0 dengan 5. Kemudian ada sedang dan ada jauhnya. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input dalam nilai keanggotaannya. Contoh ini yang dibuatkan ya. Jadi fungsi keanggotaan untuk fuzzy ada digambarkan atau dibuatkan dalam bentuk himpunan fungsi keanggotaan yang berbentuk segitiga, ya ini segitiga, ya. Ini trapesium membentuk trapesium, fungsi keanggotaannya trapesium dengan persamaan matematikanya ini. Fungsi keanggotaan sigmoid, ini persamaan matematikanya Gaussian, ya. Nah, dari sini bisa dibuatkan konsep dasar yang berhubungan dengan fuzzy dari fungsi keanggotaan yang tadi ini. Satu, derajat keanggotaan adalah derajat di mana nilai CRISP kompatibel dengan fungsi keanggotaan dari 0 sampai 1, kompatibel ya. Label adalah nama deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah fungsi keanggotaan.
Fungsi keanggotaan adalah mendefinisikan fuzzy set dengan memetakan masukan Crisp dan domainnya ke dalam derajat keanggotaan. Masukan Crisp adalah masukan yang tegas dan tertentu. Ini sebagai inputannya. Lingkup domain yang tadi ada 0,5 misalnya adalah fungsi keanggotaan yang menjangkau konsep. Ini biasanya bilangan di mana fungsi keanggotaan itu dipetakan. Berikutnya yang berhubungan dengan logika fuzzy adalah daerah batasan Crisp ya. Ada dari sini dari Crisp ini ada fuzzy mencapai penyelesaian yang disebut dengan 3 langkah, yaitu ada fuzzifikasi, evaluasi rule, dan divisifikasi ya. Cara kerja kontrol logika fuzzy itu juga melibatkan tahapan operasional. Jadi tadi ada permasalahan, dibuatkan fungsi keanggotaannya, ya apakah segitiga, trapesium, sigmoid, kemudian ada Gaussian. Nah ini cara kerja kontrol logika fuzzy ini dibuatkan dalam beberapa tahapan, yaitu fuzzifikasi, penalaran inference matching, aturan dasar, rule based, dan divisifikasi. Ya, ini yang dibuatkan dalam membuatkan tahapan logika fuzzy-nya. Nah, fuzzifikasi adalah suatu proses mengubah suatu masukan dari bentuk. Jadi inputnya yang berbentuk tadi Crisp ya menjadi fuzzy yang berbentuk variabel linguistik. Ini disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy. Ini proses pembuatan fuzzifikasi. Langkah pertamanya adalah menentukan label-label fuzzy-nya pada daerah batasan Crisp dan setiap masukan Crisp. Berikutnya membuatkan evaluasi rule. Evaluasi rule ini adalah membuatkan aturan fuzzy yang dinyatakan dengan if then. Ya, if then. Kemudian dibuatkan ini sintaksnya atau formatnya. If attendance 1 and attendance 2, then consequence 1 and consequence ya. Jika if attendance 1 and if 1 and attendance 2, then ya consequence 1 consequence 2 ya. Penjelasannya N adalah operator logika fuzzy yang diizinkan. Antecedent yaitu adalah variabel masukan yang contohnya bisa dekat dengan jarak sensor kiri. Variabel dekat salah satu variabel fungsi keanggotaan. Konsekuen adalah variabel keluarannya. Jadi itu dibuatkan untuk membuatkan evaluasi rule-nya. Kemudian di fuzzy logic juga ada mesin penalaran kontrol logika fuzzy ya. Jadi untuk tadi membuatkan evaluasi rule-nya ini untuk mengontrol yang disebut dengan dua kondisi, condition fuzzy proposition. Ini kondisi fuzzy proposition yang statementnya atau formatnya if S A then Y is B menggunakan if then ya. Unconditional fuzzy proposition itu X is A ya, X is A. Proposition unconditional diaplikasikan dengan model N ya. Nah, dari sini sistem fuzzy ini ada 3 aturan yang dibuatkan, max min, additive, probabilistic OR ya, probabilistic OR. Nah, dari sini lagi dibuatkan lagi pembuatan defuzzifikasi, yaitu proses pemetaan himpunan fuzzy ke himpunan tegas Crisp dengan menggunakan proses fuzzifikasi. Ini simbolnya ya. Hasil penalaran ini Z, ini bentuk seperti bintang, ini adalah diffusifier ya, operasi diffusifier. Ada beberapa metode diffusifikasi antara lain metode centroid, ini matematiknya rumusnya, metode bisector, metode large of minimum long, metode small of maximum sum ya. Jadi dari sini dicontohkan ada himpunan fuzzy ya dengan inputnya atau variabel fuzzy inputnya ada 3 ya, kita perhatikan. Ada jarak kendaraan adalah jarak antara mobil dengan target. Jadi pertama jarak kendaraan yang menjadi variabelnya ya, variabel fuzzy-nya. Kedua jarak tikungannya, tikungannya dekat, sedang, jauh. Jarak kendaraannya tadi dekat, sedang, jauh. Outputnya apakah berupa lambat, sedang, cepat. Ini ada kasus dengan 3 himpunan fuzzy dengan 3 di sini variabelnya dibuatkan berdasarkan jarak kendaraan, jarak tikungan, dan outputnya yang berupa kecepatan ideal suatu mobil. Nah, dari sini dapat dibuatkan uraian pertama,
X berupa jarak kendaraan, datanya sebagai berikut. Dekat apabila X lebih kecil sama dengan M. Jauh itu, ini dimisalkan ya. Jauh itu dimisalkan di antara X lebih kecil sama dengan 15 dan lebih besar sama dengan 20 meter. Nah, ini dia. Kemudian Y berdasarkan jarak tikungan dibuatkan. Dekatnya berapa, jauhnya berapa. Untuk Z, jadi pertama tadi dibuatkan dulu 3 variabel fazinya, kemudian dibuatkan ininya ya, output masing-masingnya, apa yang mau dicapai, dekat, sedang, jauh, hanya setelah dibuatkan tadi outputnya, dibuatkan lagi beberapa variabel yang menyatakan yang dekat itu berapa meter, jauh itu berapa meter ya. Nah, dari sini dibuatkan lagi variabel jarak kendaraan. Nah, ini digambarkan yang kondisi dekat 15 dan jauh itu 15 ke 20 digambarkan ya. Ini kondisi 15 itu ini 15 ke 20 digambar ya. Nah, kemudian dibuatkan masuk ke fungsi keanggotaannya sesuai dengan rumusnya dekat X, sedang X, jauh X ya, sesuai dengan ini. Dekat, sedang, jauh. Ini dikerjakan untuk kecepatan, untuk tikungan, dan juga rata-rata yang mau berapa output yang dicapai. Nah, ini dibuatkan semua, gambar keanggotaan variabel jarak, fungsi keanggotaan terhadap tikungan, ya. Setelah tadi dibuatkan ini digambarkan, kemudian fungsi kecepatan pada keanggotaan variabel. Nah, ini dibuatkan ya. Nah, setelah ini apabila fungsi aplikasi pada metode Mamdani menggunakan fungsi aplikasi M, min, maka untuk hasil implikasi diperlukan sejumlah aturan rule. Jadi dari sini nanti dari 3 kondisi tadi, 3 kondisi berdasarkan jarak, tikungan, dan kecepatan yang dicapai atau outputnya, ya, udah dibuatkan fungsi keanggotaannya dan variabelnya. Berikutnya dari sini didapat bahwa ada kemungkinan 27 aturan. Namun dari 27 aturan ini hanya 9 yang logis ya, masuk akal. Nah, ini yaitu jika jarak ini, jika ini dibuatkan ya aturannya, rule-nya. Nah, ini dia ya. Maka dari sini komposisi antar aturan yang diperbolehkan dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian mengaplikasikannya dengan ini tadi ya, if kondisi tadi, jika, ini kan if, maka, if, and, ya gitu ya, maka, if, and, then. Ini seperti pakar juga, if, then ya. Komposisi antar aturan yang diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturannya. Nah, dari sini diperoleh proses difusifikasi adalah suatu proses dengan inputnya pada himpunan fazi, diperoleh dari komposisi aturan-aturan fazi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain. Nah, ini proses difusifikasi menggunakan metode centroid dengan nilai tegasnya diperoleh pada titik pusat daerah fazinya ya. Nah, Ibu mau melihat ini sudah hampir jam 6 ya. Kok tidak banyak ya? Banyak yang tidak hadir, hanya sekian. Kemana semuanya? Ya, kemana beberapa? Kita lihat di sini karena partisipasinya hanya Harun, Renaldi, Nurul, Pika, Puji, Reka, Sri, Yuli. Jadi hanya ini ya. Silakan di-download soalnya, kamu kerjakan nanti aja di rumah. Ini sekitar partisipasinya hanya sekian. Berarti hanya inilah yang mengerjakan ya. Jadi misalnya begini nanti soal UTS-nya ada misalnya 5 soal. Kemungkinan Ibu kalau misalnya yang mengerjakan UTS kerjakan hanya 3 soal aja. Kemungkinan bisa juga seperti itu nantinya ya. Kalau mengikuti yang sesuai yang diminta di UTS-nya itu ya. Oke. Kalau yang lainnya tidak usah, silakanlah itu dibuatkan ya. Ibu lanjutkan. Ya, itu tadi mau apa itu kita memantau kehadiran dan ternyata ya begitu ya. Karena hari ini Ibu stop dulu ya. Hari ini kan ada pengisian kuesioner. Pengisian itu kan dipantau sama Kaprodi. Sebaiknya kalian hadir semuanya. Apapun yang kalian isikan mengenai mata kuliah ini, sistem pengajaran Ibu atau apa itu tidak masalah. Yang penting maunya di saat ini kan karena akademik memantau kehadiran ya harusnya full hadir semuanya kalau memang berniatnya ya. Tapi itu kembali ke masing-masingnya ya. Oke. Ada beberapa biar kita buatkan contohnya.
Oke ya. Semoga kelas ini memang menyukai ya. Nanti apa itu? eh, karena di kampus kita untuk fuzzy logic ada beberapa yang masih minat ya, selain SPK, pakar, fuzzy logic ada beberapa juga ya. Tadi kita membahas tentang Krebs logic. Di sini dibuatkan kalau tadi membahas semacam penjelasan definisinya, ini kita buatkan lagi ke contohnya. Diketahui di sini Krebs logic ini concur with absolute true or false. Jadi hanya ya atau salah, benar atau salah ya. Rule if the temperature dimisalkan higher than ini ya, sebuah temperatur dengan 80 Fahrenheit, ini oh it is hot otherwise is not hot ya. Dibuatkan di sini aturannya, kasusnya temperatur di 100 F itu Fahrenheit itu hot, 80,1 hot juga. Namun 79,9 sudah tidak hot, 50 Fahrenheit tidak hot. Ya, ini sebuah kasus, sebuah soal ya. Kemudian ini digambarkan, dia dibuatkan fungsi kanggotanya. Jadi kalau logi fazik sudah ada tadi permasalahan, tentukan apa variabel-variabelnya. Tadi dimintakan variabel apa saja. Kemudian masuk ke tahapan langkahnya. Nah, variabelnya di sini if temperatur ya, dari sini jika lebih besar 80 sama dengan itu satu or true, benar. Apakah if temperatur lebih kecil 80 F dianggap it is not hot atau nol atau salah. Nah, dari sini fungsi keanggotaan dari Krebs logic gagal membedakan antar member pada himpunan yang sama. Maka dari sini didefinisikanlah beberapa ya. Contoh, Budi itu tinggi. Apa yang dimaksud tinggi di sini? Jadi tinggi kan bisa aja sangat tinggi, sedang. Nah, dibuatkanlah nilainya absolut 0 dan 1. Dicontohkan di sini logika sistem mengikuti cara penerapan manusia. Jadi ada beberapa yang tidak bisa ini karena sudah hampir jam 6 ya. Tidak jadi udah pantau sebelumnya ya. Kemudian fuzzy probabilitas. Jadi bisa nanti kamu bedakan apa itu fuzzy, ada probabilitasnya ya. Contoh tadi di sini adalah ada Billy memiliki 10 jari kaki. Jadi probabilitasnya Billy memiliki 9, probabilitas itu kemungkinan ya. Fuzzy ketidakpastian ya. Kemungkinan si Billy memiliki 9 jari kaki adalah 0 ya, 0 itu salah. Keanggotaan fuzzy bila pada himpunan orang dengan 9 jari kaki tidak sama dengan 0. Contoh kedua, probabilitas botol satu air beracun 0,5. 0,5 ini isi air murninya, mungkin tidak beracun. Isi botol kedua memiliki keanggotaan 0,5, himpunan air berisi racun ya. Nah, ini berikutnya lagi. Contoh muda. Muda ini pada umur. Nanti ada dia, oh ini variabelnya umur atau age ya. Jadi di sini ada si A 28 tahun, Bob 35, Charlie 23. Apakah ini dikategorikan muda? Semuanya muda, hanya dibuatkan dari nilainya. Nah, dibuatkan ya 0,8 muda, 0,1 muda, 1,0 ini masih muda ya. Ini digambarkan. Jadi tadi yang middle all, yang muda ini tadi ya dibuatkan ketiga variabelnya ya. Ada siang, umur di berapa? 25 ke 40, 55, antara 25 dan 40. Tapi nilainya di 0,5. Ini middle, ini yang all ya. Ini apa derajat keanggotaannya, degree of membership, ini umurnya. Ini dibuatkan fungsi keanggotaan logika fuzzy-nya ya. Nah, di sini harus dibedakan yang mana Krebs set, yang mana fuzzy set ya. Ini tradisional fuzzy Krebs set, ini fuzzy set-nya. Ini digambarkan dalam bentuk ini tadi ya, yang berbentuk fungsi keanggotaannya digambarkan. Ini fungsi keanggotaannya, ini Krebs, ini fuzzy-nya. Contoh di sini tinggi ya. Diketahui tinggi kalau kita perhatikan di sini melihat ini lebih kecil dari 120 sangat pendek, tinggi lebih kecil sama dengan 120, lebih kecil dari 145 itu pendek. Jadi di sini tinggi dikategorikan 1 sangat pendek, 2 pendek, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Jadi dikriteriakan atau dibawakan dia menjadi 5 ya. Ini dia ya. Jadi ini fungsi keanggotaan sedang yaitu 1, fungsi keanggotaannya tinggi 0, fungsi keanggotaannya yang tinggi ini dibuatkan 0. Jadi dari ada di sini 5 kemungkinan dibuatkan menjadi fungsi keanggotaannya 3 sedang, tinggi, ini tinggi. Kita lihat ya. Ini membuatkan Krebs set-nya. Namun kalau ke fuzzy set-nya
Nah, ini dia ya. Ini 120 tinggi lebih kecil, pendek-pendek. Ini fuzzy-nya, ini crib set-nya ya. Ini crib set-nya ini yang ini nih membuatkan ya. Kemudian ini tadi tahapan yang dilakukan dalam fuzzy set ya, fuzzification, inferensi, komposisi dan deposification ya. Ini dibuatkan. Deposification membuat definisi himpunan fuzzy-nya, inferensi membuat evaluasi kaidah aturan rule fuzzy menghasilkan output dari tiap rule. Komposisi yaitu menghasilkan agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Deposification perhitungan Cripps outputnya. Nah, ini digambarkan yang kondisi, ini tadi ya, ada 5 kondisi digambarkan dalam fungsi keanggotaan. Yang pertama, falsification-nya. Yang mana tadi, ini tadi persamaannya 1,5,1,20, sangat pendek-pendek, ini dibuatkan ya. Dengan ini tadi ya, dari himpunan falsinya. Kemudian, falsification kedua, dia berdasarkan nilainya ya, di 163, 0, 0, 042, 0. Ini ditentukan berapa nilainya pada fungsi keanggotaannya ya. Kemudian berikutnya di sini untuk himpunan fuzzy diperlukan satu variabel fuzzy, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian himpunan fuzzy memiliki atribut. Himpunan fuzzy memiliki variabel, kemudian kondisi. Variabel contoh berat badan, tinggi ya, tadi jarak ya itu. Kemudian variabel fuzzy memiliki himpunan fuzzy setnya tinggi, sedang, rendah, panas, hangat, dingin ya. Kemudian memiliki dua atribut, apakah itu linguistik dan numerisnya. Membuatkan himpunan semestanya, yang ini tadi ya, ini himpunan semestanya. Di fungsi keanggotaan 163, semestanya ini, fungsi keanggotaan sedang, semestanya ini, tinggi ini, ya berdasarkan classification-nya. Kemudian menentukan domainnya, domain yang dingin berapa, keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dari satu himpunan fuzzy. Ini tadi ya, dibuatkan. Nah, fungsi keanggotaan, kalau kita lihat di sini ada berbentuk linier. Perhatikan. Linier yaitu, ya ini persamaan matematiknya. Ini linear yang domain linear turun, ini naik. Ini dia, perhatikan, ini dia ya titik temunya. Kemudian fungsi keanggotaan, sudah jam berapa ini? Sudah tidak perlu, karena sudah jam 6 lewat. Sudah hampir berapa menit lagi. Ini ya fungsi keanggotaan yang berbentuk segitiga. Ini trapesiumnya yang tadi ya. Ini untuk kasus yang ini tadi ya, yang masalah tinggi ini. Kemudian fungsi keanggotaan sigmoidnya, fungsi keanggotaan pi, ya. Operasi fuzzy, fuzzy itu ada union N, union yang berbentuk U itu gabungan union ya. Himpunan adalah maksimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Contoh diketahui A, ini dia 1,0, 0,2, 0,75 B. Ini digabung maksnya. Ini semua, masih ingat kan dulu matematika menggabungkan. Ini digabungkan, kemudian dicari maksnya. Ambil yang paling tingginya. 10,02, 20, 0,45, 0,50, 75. Dan maksnya adalah di 10,4575. Ambil yang paling maksimumnya. Ini disebut fuzzy union atau fuzzy untuk maksimumnya. Kemudian fuzzy intersection, irisan ya. Sama, dicontohkan A begini, B bagian, B-nya di 02, 045, 050. A intersection B mencari minimumnya ya. Kalau union gabungan paling maksimum, intersection minimumnya ya, dibuatkan pasangannya kemudian cari mana minimum nilai paling kecil ya. Komplement untuk fuzzy juga ada namanya komplement. Contoh variabel fuzzy dengan derajat keanggotaan X adalah 1 kurang X. Nah, apabila ada komponen seperti ini, simbol komponen dari himpunan fuzzy terdiri dari semua komplement elemen. Contoh di sini A min 1, 1,0, 1,02, kemudian ini, kemudian carilah berapa komplemennya, 0, 0,8, 0,25-nya ya. 1 kurang X ya. Itu mencari nilai komplemennya. Nah, ini melihat nilai keanggotaan ya. Ini sudah masuk ke contoh yang permasalahannya. Misalkan nilai keanggotaan IP 32, himpunan IP tinggi 0,7, nilai keanggotaan, nah ini dia dibuatkan. Kita mencari masalah ini ya,
himpunan fire strength atau predikatnya. Jadi di sini dibuatkan operasi sistem pakar fungsi fazi. Jadi fazi ini bisa juga disebut sistem pakar, fazi disebut juga bisa pengambil keputusan ya. 4 fungsi utama. Ini tahapan yang harus dilakukan: fazifikasi, inferensi, komposisi, dan diversifikasi. Ini tadi sudah dibahas. Nah, pada faziologi ada model Fuzzy Sugeno ya. Di sini Michio Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Di sini menggunakan singleton. Singleton adalah sebuah himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan. Ini dia, ada if, and, cuma di sini menggunakan konstanta atau fungsi matematika dari variabel inputnya. Inilah kalau disebut fuzzy logic menggunakan model Fuzzy Sugeno, ini model matematikanya. Ini digambarkan. Jadi bagi kemarin yang sudah menggunakan Visio, mau menggambarkan ini dibuatkan Visio boleh ya, evaluasi rule-nya. Ini Fuzzy Sugeno juga ya contohnya. Ini weight average-nya, rata-ratanya dihasilkan sekian, diversifikasinya. Kemudian ini dibuatkan contoh. Contoh di sini input variabelnya adalah tinggi dan berat badan. Outputnya untuk mengetahui atau mengidentifikasikan atau memutuskan seseorang itu sehat atau enggak ya. Jadi dibuatkan variabelnya, inputnya di tinggi dan berat badan, sedangkan nilai ininya adalah sangat sehat, sehat, agak sehat, tidak sehat ya. Ini digambarkan untuk kasus yang tadi untuk mengetahui sehat atau tidak sehatnya dibuatkan variabel fazinya ya. Ini untuk Sugeno ya. Sugeno. Kemudian kita masih ada enggak ya? Ada satu lagi model fuzzy Tsukamoto. Ini juga merupakan bidang metode fuzzy logic juga ya. Contoh di sini adalah konsekuen dari setiap aturan if then fuzzy direpresentasikan dengan himpunan fuzzy monoton. Oke, ini permintaan. Oke. Jadi kalau diperhatikan karena Ibu apa tuh masih jam berapa di situ? Jam 6 kurang 6 ya? Lewat 6. Siapa tahu oke. Kok jam saya lebih cepat. Jamnya jam berapa situ? Lihat dulu ya. Jam 6:06, Bu. Oke, masih ada waktu ya. Belum muncul ya Ibu apa ya? Ibu. Oh, udah ya. Oke, stream was update. Jadi ini untuk kuis ada di situ contoh seperti yang Ibu bagikan tadi, silakan dicoba dikerjakan. Yang penting kamu mencoba, itu yang terpentingnya ya, mencoba namun kalau bisa tidak di copy paste sebisanya kamu. Tapi kalau kamu pun mencoba atau mengerjakannya berdasarkan referensi, ada apa itu yang kamu lihat sumbernya gitu loh, bukan mengada-ada. Oke, terima kasih untuk sore hari ini. Silakan lanjut mengisi kuesioner dari Bu Kamrodi. Kita bertemu di apa itu? UTS. Kondisikan semuanya supaya bisa berjalan lancar. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Partisipasi kok bisa nambah langsung 19, tadi hanya 16. Bisa nambah sendiri. Mana lihatnya? Ya. Oh, Indo Meeting 15, di luar 14 ya. Oke, ini dia. Jadi ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Udah di-download soalnya? Bagi yang hadir? Oke. Terima kasih atas sore ini. Sampai bertemu minggu UTS. Silakan mengisikan kuesionernya. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu.